DPC Jateng gelar bakti sosial donor darah sebagai wujud aksi peduli sesama. Sejumlah ex-napiter tabur bunga di makam pahlawan untuk menyambut HUT ke-78 Republik Indonesia. Lansia di Pati Jompo Turus Gede Rembang ikuti lomba makan kerupuk untuk meriahkan Hari Kemerdekaan. Selamat sore pemirsa, bersama saya Puji Lestari, inilah Jateng hari ini. Pemirsa, Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Provinsi Jawa Tengah menggelar bakti sosial donor darah. Kegiatan sosial tersebut digelar serentak pada 14 Agustus lalu, di mana pada tanggal 14 dirutinkan gelaran aksi peduli sesama. Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat menginstruksikan setiap DPD dan DPC untuk menggelar kegiatan sosial serentak seluruh Indonesia pada 14 Agustus 2023 ini. Instruksi tersebut ditindaklanjuti oleh Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Provinsi Jawa Tengah, salah satunya di Kabupaten Pati, di mana digelar bakti sosial donor darah pada Senin siang. Tampak ratusan peserta mengikuti donor darah, baik dari kader Demokrat maupun dari masyarakat umum. Gelaran donor darah ini sebagai salah satu implementasi dari instruksi Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono, yakni setiap tanggal 14 untuk mengadakan bakti sosial. Hal ini dilaksanakan dalam rangka program nasional peduli dan berbagi. Untuk konsep maupun bentuk kegiatan diserahkan kepada kader masing-masing. Sekretaris DPD Partai Demokrat Jawa Tengah menuturkan, aksi ini didasari bahwa Partai Demokrat berkomitmen untuk terus hadir dan membantu di tengah-tengah masyarakat, dan bukan merupakan pencitraan semata. Kita tunjukkan bahwa Partai Demokrat ini tidak hanya partai yang hanya lip service atau hanya sekedar pencitraan, tetapi memang betul real kita membantu secara masif pada masyarakat. Jadi merencanakan. Ya, jadi ini bergilir. Kalau di DPD kami yang di sini programnya adalah seluruh elemen di DPD Jawa Tengah, kemudian juga kader DPD dari provinsi, kemudian bakal caleg provinsi maupun incumbent dari DPRD Provinsi Jawa Tengah. Setelah itu dari Ketua DPD Jawa Tengah juga sudah menginstruksikan lanjut atas instruksi dari Ketum ke setiap DPC. Sehingga DPC juga akan melaksanakan program yang sama setiap tanggal 14. Sementara itu, Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Pati Joni Kurnianto menyambut baik antusias dari DPP Partai Demokrat untuk melakukan kegiatan sosial serentak di Indonesia. Ke masyarakat, yang paling penting itu. Dan ini biar masyarakat tahu partai mana sih sebetulnya yang bergerak sungguhan, mana cuma pencitraan, dan biar tahu lah masyarakat. Sebelumnya sudah sering ya Pak ya? Sering, kalau kita Pati alhamdulillah sangat sering, hampir setiap sebulan kita melakukan gerakan-gerakan sosial, bahkan pembinaan UMKM ya, dan juga membantu masyarakat di musola-musola ataupun masjid, itu sudah terbiasa. Kegiatan sosial yang digelar Partai Demokrat ini menjadi bukti nyata kepedulian partai berlambang Mercy pada masyarakat dan wujud kepedulian sesama berupa donor darah. Lantaran kebutuhan akan darah di PMI Kabupaten Pati menjadi rujukan di tingkat regional. Tak hanya itu, para kader pun juga dapat menyumbangkan darah mereka. Dari Pati, Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, menyambut peringatan HUT Republik Indonesia ke-78, sejumlah mantan narapidana terorisme di Kota Semarang melakukan tabur bunga dan ziarah kubur di Taman Makam Pahlawan Nasional Giri Tunggal. Selain mengenang jasa para pahlawan yang telah gugur, kegiatan ini menjadikan cermin para ex-napiter dalam membangun negara kesatuan Republik Indonesia. Untuk NKRI harga mati. Para mantan narapidana terorisme yang tergabung dalam Yayasan Persaudaraan Anak Negeri atau Persadani melakukan tabur bunga dan ziarah kubur di Taman Makam Pahlawan Nasional Giri Tunggal Semarang.
Selain mendoakan para pahlawan yang telah gugur, para mantan napiter juga menabur bunga ke sejumlah makam para pahlawan bangsa, di antaranya Dr. Karyadi, pahlawan peristiwa pertempuran 5 hari di Semarang, mantan Kapolda Jateng Sumantri Sakimi, dan mantan Gubernur Jawa Tengah Muhammad Ismail. Melalui momentum ini, para mantan napiter merenung akan kesalahan yang pernah diperbuat. Ketua Yayasan Persadani mengatakan sebagai generasi penerus akan melanjutkan perjuangan para pahlawan dan menjadikan cermin dalam membangun negara kesatuan Republik Indonesia. Ya, yang bisa hadir pada siang hari ini. Jadi kami dari Persadani, alhamdulillah pada penyambutan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78 ini kami menyempatkan untuk bisa berziarah. Tentunya sebenarnya ziarah ini suatu hal yang biasa bagi kami karena ini juga merupakan satu ajaran dari agama kami, dan juga tidak kalah penting ziarah ini memang kami tujukan suatu hal yang dimana bahwa beliau-beliau yang tadi kami ziarah ini merupakan tokoh-tokoh ya, yang berkontribusi dalam kemerdekaan Republik Indonesia. Beliau-beliau ini yang ikut membangun negara kesatuan Republik Indonesia. Tentu kami sebagai generasi penerus harus menaruh hormat kepada beliau, dan kami juga dalam kesempatan ini barangkali juga menyampaikan permohonan maaf kami yang dalam waktu yang lalu mungkin kami pernah berbuat sesuatu yang tidak dikehendaki oleh beliau-beliau. Jadi ini merupakan suatu bagian kegiatan sinergitas antara Polrestabes Semarang dengan Polda Jawa Tengah keterkaitan dengan bagaimana mengisi momentum yang luar biasa HUT RI ke-78. Adapun kegiatan yang dilaksanakan bersama para mantan narapidana terorisme, yakni untuk menumbuh kembangkan sikap semangat untuk mencintai, menjiwai semangat pahlawan yang telah gugur mendahului kita. Tentunya ini merupakan suatu efek yang luar biasa bagi teman-teman para mantan narapidana terorisme yang dulu pernah berbuat kesalahan terhadap negara. Tentu saja dengan kehadiran para teman-teman ini di hadapan kita semuanya untuk mendoakan beliau para pahlawan, tentu saja akan menumbuhkan roh kebangsaan yang luar biasa, sehingga harapan kami kepada masyarakat tentunya tolong jangan memberikan stigma negatif kepada mantan narapidana terorisme beserta keluarganya, rangkul teman-teman semua yang ada di sekitar Anda sehingga teman-teman merasa nyaman dan aman di sekitar kita untuk selanjutnya bersinergi bersama-sama untuk membangun negeri, untuk mewujudkan pembangunan nasional yang sesuai dengan harapan kita bersama. Kegiatan ini merupakan bentuk sinergisitas dengan Polrestabes Semarang dalam mengisi momentum kemerdekaan Indonesia ke-78 untuk menumbuh kembangkan semangat para mantan napiter dan meningkatkan rasa cinta tanah air dan bangsa. Dari Semarang, Hinufan, Lingkar TV melaporkan. Kami akan jeda sejenak pemirsa, tetap bersama kami di Jateng hari ini. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retard. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya. Dalam Bedah Opini, setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Mari pilih motif batik yang kamu suka di Batik Juliati Warno. Memproduksi dan menjual batik tulis bakaran khas Pati dengan kualitas yang sangat istimewa. Cocok buat oleh-oleh, seserahan, bahkan untuk baju nikahan loh.
menyediakan berbagai motif mulai dari batik klasik sampai batik modern. Ayo borong segera batik Yuliati Warno. Anda bisa melihat proses produksi batik secara langsung di rumah produksi kami loh. Alamatnya ada di Desa Langenharjo, RT 7 RW 3, Jalan Juwana Tayub, Kilometer 3, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Atau Anda bisa menghubungi nomor telepon kami di 081 326 693 300. Ayo datang dan pilih motifmu segera. Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar TV. Anda masih menyaksikan Jateng hari ini pemirsa. Memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, lomba sudah marak digelar yang tidak hanya diikuti oleh anak-anak dan orang dewasa, namun juga warga lanjut usia. Seperti di Rembang, Jawa Tengah, puluhan warga lansia penghuni Panti Jompo Turus Gede mengikuti lomba makan kerupuk meski mayoritas peserta sudah tidak memiliki gigi yang utuh. Seru dan lucu, seperti inilah kemeriahan lomba 17 Agustusan untuk warga lansia penghuni Panti Jompo Turus Gede, Rembang, Jawa Tengah. Warga usia lanjut baik pria maupun wanita terlihat semangat mengikuti lomba, seperti lomba berjoget, memakai baju batik cepat, sunggi tampah atau tempeh, dan lomba cepat makan kerupuk. Meski mayoritas peserta sudah tidak memiliki gigi utuh alias ompong, namun lansia ini bersemangat untuk melahap kerupuk untuk bisa memenangkan lomba. Tak hanya itu, para lansia ini pun juga bersemangat menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Hari Merdeka dengan mengibarkan bendera merah putih. Rocky, salah satu lansia Panti Jompo Turus Gede, Rembang, mengatakan dirinya senang, bahagia, dan gembira lantaran ia bisa merasakan kebersamaan di panti dengan mengikuti lomba guna menyambut HUT Republik Indonesia ke-78. Senang enggak, Mbak? Senang saya, gembira, Pak. Ini memperingati apa, Mbak? Hari 17 Agustus 1945. Mbak, lombanya apa aja, Mbak, tadi, Mbak? Apa? Lombanya apa aja? Salah ya. Pakai tampah. Terus apa lagi? Makan kerupuk. Makan kerupuk. Pak, sekarang usianya berapa, Pak? 78. Pak, harapannya di Hari Kemerdekaan seperti apa, Pak? Ya seperti itu, Pak. Harapannya seperti apa? Harapannya ya bagus, baik. Abdul Honi selaku Subkor Rehabsos Panti Jompo Turus Gede mengatakan ajang perlombaan ini sengaja diadakan untuk menghadirkan keceriaan bagi penghuni Panti Jompo Turus Gede. Selain itu, acara ini juga untuk merangsang kembali memori warga penghuni panti yang sudah berusia lanjut. Di samping itu dengan adanya lomba-lomba tadi yaitu untuk merangsang memori mereka ya, karena usia mereka sudah tua lansia menjelang, jadi mereka kita hidupkan lagi supaya bersemangat karena mereka dari beberapa kalangan ya, dari ada yang masih terlantar, ada punya keluarga tapi ditelantarkan, jadi kita tuh bikin mereka buat semangat. Yang ikut 20 dari 70 orang lansia di sini. Pak, harapannya sendiri apa, Pak? Harapannya saya ya sarprasnya untuk panti semakin ditingkatkan, Pak, ya. Pada panjenengan mungkin bisa memberi masukan pada pemerintah karena mereka sangat minim untuk sarprasnya. Dan karena kami juga kekurangan tenaga kesehatan
dan di mana panti lansia kami sangat membutuhkan mereka itu, karena teman-teman ini semua dari beberapa kalangan Mas, dari lulusan STKS, jadi ya dari perawat itu 0% juga ada. Harapan kami untuk pemerintah bisa memberi kami tenaga kesehatan. Pihaknya juga mengungkapkan meski sudah berusia lanjut, para peserta lomba mengaku sangat senang bisa memeriahkan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-78 tahun. Kemeriahan lomba untuk warga lansia ini diikuti sebanyak 20 orang penghuni Panti Jompo Terus Gede, Kota Rembang. Dari Rembang, Vicky Rio, Lingkar TV, melaporkan. Pemirsa penyandang disabilitas di Sentra Terpadu Kartini di Temanggung, Jawa Tengah mengikuti simulasi pencoblosan surat suara pada pemilu 2024 yang digelar Komisi Pemilihan Umum setempat. Pembekalan itu dilakukan untuk meningkatkan jumlah angka partisipasi pemilih dari disabilitas serta mengurangi surat suara tercoblos secara tidak sah. Petugas KPPS untuk mendapatkan 50 penyandang disabilitas intelektual di Sentra Terpadu Kartini di Temanggung, Jawa Tengah mengikuti simulasi pencoblosan surat suara yang digelar KPU setempat pada Rabu 16 Agustus. Petugas perlu memberikan penjelasan tata cara mencoblos sebab pada pemilu 2024 terdapat 5 surat suara yang terdiri dari 2 pileg, pilkada, dan pilpres. Komisioner KPU Temanggung Henry Sofyan mengatakan kegiatan simulasi efektif meningkatkan partisipasi pemilih penyandang disabilitas serta menekan kesalahan yang menyebabkan tidak sahnya surat suara. Kami menyasar ke penyandang difabel ini karena hak memilih, hak untuk menggunakan suara itu hak semua orang, tidak pandang dulu ya. Ada yang normal, difabel termasuk itu mempunyai hak yang sama. Bukan hanya penjelasan kepada penerima manfaat kami, tetapi kepada pendamping kami yang mendampingi mereka di sini, mendampingi para PM, sehingga setelah ini nanti akan ditindaklanjuti mungkin dengan koordinasi yang intensif untuk pelaksanaan kegiatan selanjutnya. KPU menginstruksikan pada panitia pemungutan suara untuk menyiapkan segala kebutuhan sehingga tempat pemungutan suara lebih ramah bagi penyandang disabilitas. Penerima manfaat ini misalnya mencoblos. Demikian Jateng hari ini, saya Puji Lestari dan seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.